Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haqqu bi hikmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun panika qaum pemuda. Aqama se ajuman lagi hubda abau al-haqqu basira Allah sema'at hikmatihi ka'angkui hikmah dekat Allah ibadah dekat Gusti Allah dekat al-haqqu wa qawmun dan qawm ikhtasahum semususaki basira al-haqqu Allah hubda abau bimahabbatihi dan cinta dekat Allah Kulan dan sapan situ mungkin menolong pasal situ Allah. Haula tidak disebut, wa haula tidak disebut. Oh, hikmah berkau dimakan. Min atau rabbika dari peparingan pangeran adunan, pangeran sampian wa makana dan tanda atau rabbika penakap peparingan pangeran sampian makhlukkan itu. Artinya Imam Al-Athaillah Sakandari ajaku dalam hikmah nomor 9 belu qaumun aqamahumul haqqu li hikmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Jawaban Imam Al-Athaillah bahwa hamba-hamba pilihan Allah Kak Dinto berdua golongan. Pada situ golongan Kak Dinto, qaumun aqamahumul haqqu li hikmati. Pada sekelompok golongan Kak Dinto di Gusti Allah itu diyakini memang untuk berkhidmat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Yang nomor dua juga pada kepada Allah Kak Dinto di Allah itu diyakini diistimewakan dengan ini kecintaan dan Gusti. Dan masing-masing dari kedua golongan Kak Dinto merupakan pemberian dari Allah dan pemberian itu adalah pemberian dari Allah dari Pangeran Panjenengan yang tidak bisa dicegah. Kenapa? Dari kebulan-kebulan Allah, dari hamba-hamba pilihan Allah itu dari dua macam golongan. Pertama, dari kebulan Allah itu silakan bi Allah diciptakan untuk berkhidmat kepada Allah, untuk beribadah terus kepada Allah. Ini disebut dengan ahlul khidmah atau disebut dengan abidun. Pada orang dari kebulan-kebulan Allah ini kelakar untuk ibadah Gusti Allah. Bi Allah diciptakan untuk ibadah Gusti Allah. Berisi dengan ibadah, banyak sholat, berisi dengan banyak apasa, berisi juga dengan banyak maus Al-Quran, dengan berjukan ibadah dengan banyak zikir macam-macam. Berjukan di Allah itu kesakti sebagai orang-orang hamba-hamba yang menegakkan syariat Allah, menegakkan kebenaran, yaitu para ulama. Berjukan di Allah itu diyakini hamba-hambanya Kak untuk menjaga keamanan manusia yang kita dintoh pengaruh para pemerintah. Ini adalah kelompok pertama, kelompok pilihan Allah yang memang di Allah diciptakan untuk khidmah, untuk ibadah hak tidak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelompok pertama nikah senampak dari kelompok pertama nikah adalah ibadah. Cara ibadah nikah macam-macam. Walaupun tidak sama nikah apa-apa. Intinya kelompok pertama nikah nampak ibadah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicukukan kelompok kedua dari hamba pilihan Allah? Nah, Pak Binto adalah kelompok-kelompok silakan di Allah yang paling keistimewaan, sibuk dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua ini yang disebut dengan muhibbun atau ahlul mahabbah. Orang silakan di Allah yang paling keistimewaan akan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hendak orang yang dapat dari tingkatan Kak Dinto nikah pun tertarik serang Gusti Allah. Yang itu sehingga
napa-napa di sekitar kita ampun banyak tidak diperdulikan. Bahkan Ka'bah TV ini kadang-kadang tidak. Sehingga orang yang berada pada tingkatan mahabbah itu senampak ini dia hanya menyibukkan dengan urusan cintanya kepada Allah. Ya. Dia hanya sibuk urusan cinta dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua makom gak itu nikah sama-sama peparing dari Allah, sama-sama bagus, sama-sama saya. Termasuk golongan pertama silakan menyibukkan dengan ibadah Gusti Allah nikahkan saya. Termasuk juga kelompok kedua, kelompok silakan hatinya gak itu di Allah yang kecintaan dari Gusti Allah, sehingga dia sibuk dengan urusan cintanya kepada Allah, itu bukan adalah kelompok saya. Karena seterusnya akan itu peparing dari Gusti Allah, benda itu seterusnya akan disyarai. Dan dari dua golongan gak itu ada perbedaan yang begitu jauh, tak lagi. Mana di golongan si pertama saya wajah ahlul khidmah. Tapi itu ketika dia beribadah, dia masih mengharap balasan dari Allah. Dari orang jihad, perang, dia diharapkan, pengharapan untuk terus masuk surga, sholat, zakat. Dia masih mengharap upah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang ahli mahabbah. Ahli mahabbah itu agar dia melakukan apa yang dia lakukan itu hanya murni karena cintanya kepada Allah. Hingga tingkatan mahabbah. Ada pada saya buat sarang Rabi'atul Adawiyah, salah satu wali wanita, dia mengatakan, ya Allah, dalam munajatnya, kalau saya beribadah ke ajunan, kentero masuk ke surga ajunan, jauh dari surga ajunan. Mana bisa pula ibadah ke ajunan karena takut kan ajunan, pemasuk pula kan ajunan. Tapi mana bisa pula ala ibadah karena murni ikhlas karena ajunan, murni karena cinta dengan ajunan, maka terima kita. Sehingga orang yang ahli mahabbah tidak mengharapkan apa-apa, karena dia melakukan ibadah dan semacamnya dikembali untuk menunjukkan dia betul-betul cinta kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak pakai kini. Nah, terus pada orang kita boleh ahli hikmah, orang si ahli hikmah nikah. Kebanyakan gak itu ahli hikmah masih terhijab di antara dirinya dengan Allah. Masih terhijab. Beda dengan ahli mahabbah. Kalau orang yang sudah ahli mahabbah itu sudah tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Kalau ahli hikmah, orang si ahli ibadah, itu masih membutuhkan dalil, masih membutuhkan bukti-bukti tentang keberadaan Allah dan kebenaran agama. Kita dalil nikah, dalil ibadah nikah bukti-bukti dalil nyari, ahli hikmah. Tapi ahli mahabbah pun tetap tetap nyari dalil, karena mereka sudah betul-betul dikuasai rasa cinta di dalam hati. Mulai cinta ini kita butuh apa Islam, butuh alasan untuk mencintai Gusti Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai cinta kita nak sih yang mulai cinta ini kata butuh dasar, butuh alasan untuk dia itu cinta kepada Allah. Beda dengan orang ahli hikmah. Ahli hikmah itu tergantung nyari dalil, nyari bukti. Apakah ini benar atau tidak bisa. Tapi kalau ahli mahabbah, kalau cintanya ahli hikmah, ini masih terbagi. Tidak boleh. Ahli hikmah, ahli ibadah, ini bisa terbagi. Cinta ke anak, cinta ke yang tua, cinta ke bini. Ini ahli hikmah. Tapi ahli mahabbah, cintanya sudah tidak terbagi karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ampun, letak peduli ke anak, letak peduli ke bini. Karena memang cintanya sudah dikuasai, khusus cinta dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tingkatan kedua ini mungkin kita nih. Kita juga dibilang masuk untuk ini. Mungkin bisa kita tingkatkan masuk dari ahli khidmah, maksudnya ibadah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua-dua golongan ini sama-sama bagus. Bahkan Jabunat salah satu ulama ahli tasawuf, Abu Abbas At-Taimuri itu ada. Sesungguhnya Allah itu ada Tuhan hamba-hamba, silakan tak cocok di Allah makrifat, tak cocok di Allah ini kecintaan di dalam hatinya ada Gusti Allah. Agar di Allah orang ini kita tempat lagi dan posisi ahli hikmah, kita tempat lagi dan posisi urusan namanya ibadah Gusti.
Mungkin menunjukkan di antara hamba-hambanya Allah itu mana sahabat yang posisi aludit dengan ahli ibadah tak cocok akhirnya dia Allah sahabat yang ahli ibadah tarik Gusti Allah sehingga artinya cinta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang kedua itu karena sama-sama bagus, kira mana bimangki dan kuda sarang pada pancingan dan golongan kedua itu harus saling harus dihormati dan harus dicintai karena itu termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan kuda sarang pada pancingan termasuk salah satu dari dua termasuk ada golongan sinetron. Nama golongan sinetron mungkin orang yang menyimpang menjauh dari Gusti Allah, tak cinta dari Gusti Allah, tak menyembah dari Gusti Allah, malah termasuk orang-orang yang tidak dari Gusti Allah. Kalau kita berdoa dengan Gusti Allah, amin.